Pak. Artinya desa sekecamatan tidak semuanya Pak. dikategorikan kampung tangguh. Kampung tangguh. Kenapa kira-kira pilihannya kok Tasikmadu? Karena Tasikmadu satu Pak ya, di desa itu kan harus ada namanya fasilitas yang terkait dengan namanya ruang atau gedung atau tempat isolasi itu. Terus ada sarprasnya yang terkait dengan sekretariatnya, terkait dengan dapur umumnya, termasuk MCK-nya, termasuk tempat ibadahnya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa berpisah-pisah Pak ya. Dan itu sudah ada di Tasikmadu? Iya, sudah ada. Kebetulan di Tasikmadu itu ada bekas gedung dulu, gedung balai desa ya. Sehingga itu bisa kita manfaatkan untuk ruang isolasi. Ya, tempat tadi Pak, tempat untuk memenuhi ketentuan daripada kampung tangguh, sehingga kita pun juga sudah terbiasa melibatkan masyarakat satu dalam kegiatan tadi keamanan dan ketertiban. Nah, di lingkungan itu pun juga masyarakat juga sangat guyup, istilahnya gotong-royongnya juga sangat tinggi, kepedulian dengan sosial masyarakatnya juga sudah sebelum adanya COVID ini memang sudah terbiasa seperti itu, sehingga kita layaklah untuk ditunjuk mewakili program kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebagai tulang punggung dalam menggerakkan masyarakat yang bertanggung jawab itu. Namun dalam pelaksanaannya 3 pilar itu tetap berjalan Pak, yang tidak bisa dipisahkan. Saling bersatu ya, dalam teritorial itu di tingkat Kuramil tadi ada Babinsa itu melekat Pak. Jadi itu satu kemitraan kita untuk menjalankan fungsi dan tugas. Saya ini kok mencium bau blimbing di depan. Ini ada apa ini kira-kira? Kok tahu-tahu ada blimbing di sini? Ini apa ini Pak? Makanan iya. Apa? Komoditas tadi Pak, yang kaitannya dengan tadi apa itu pangan sumber tadi daya alam, juga termasuk pangan. Terus makanya tadi sumber daya manusianya juga. Iya. Nah, makanya saya pun juga merasa ini ya ikut memiliki supaya blimbing yang ada di Tasikmadu ini tidak sekedar nama yang dibajang seperti yang di sebelah ini. Makanya saya berikan bukti bahwa di Tasikmadu itu memang budidaya blimbingnya mungkin di seluruh kabupaten mungkin ya hanya satu-satunya lah yang mungkin yang ciri khas rasanya itu sangat rasanya. Kalau selain blimbing apa? Selain blimbing ada yang siwala. Oke. Ada beberapa, namun yang itu kan termasuk tadi sumber makanan pokok lah. Iya. Nah kalau blimbing ini apa kira-kira keunggulan dari blimbing Tasikmadu? Keunggulan dari blimbing Tasikmadu itu rasanya juga sangat manis, juga lentur, kandungan airnya juga tinggi. Karena proses untuk tanam blimbing ini kan perlu mendapatkan satu perawatan yang intensif. Juga dengan adanya kebun blimbing di Tasikmadu sudah kurang lebih 50 hektar Pak. Dari luasan lahan, tapi itu milik petani Pak. Di samping itu juga sangat di masa pandemi ini Pak, ini tidak berpengaruh Pak, dalam arti untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan perekonomian di BUMDes itu memberikan suatu penyertaan modal terhadap petani blimbing. Investasinya pengadaan alat bungkus Pak, seperti kertas. Juga BUMDes sekarang meningkatkan kerjasamanya dengan relawan kampung tangguh untuk menyewa lahan desa untuk bisa digunakan pertanian, edukasi pembibitan, juga termasuk edukasi nanti di dalam anak didik kita mulai TK dan seterusnya. Juga punya lahan nantinya juga bisa digunakan mungkin untuk ya seperti pramuka dan seterusnya itu, sehingga BUMDes memberikan satu pernyataan modal yang kaitannya dengan petani blimbing gitu. Sehingga jadi sudah ada wahana edukasi gitu ya. Edukasi BUMDes kan mendapat penyertaan modal dari dana desa. Nah itu kan juga digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Itu berapa persen dari dana desa Pak yang masuk ke BUMDes? Ya itu Pak, dari bisa 60-40 Pak. Cukup besar berarti Pak. Ya nanti kan pengadaannya kan seperti itu. Kan nanti juga bisa dikembalikan lagi kepada kelompok. Diputar lagi.
peluangnya. Terus juga di Kampung Tangguh juga ada bapak angkat kita Pak, namanya Bapak Haji Gatot Sarjana Ekonomi Bapak Gatot siapa ya? yang punya Ningrat. Oh itu ya orangnya terkenal. Karena saya belum kenal Itu kenalkan saya. makanya saya perkenalkan Pak. Itu kaitannya dengan Kampung Tangguh Kampung Semeru. Tangguh Semeru. Karena Kampung Tangguh Semeru tadi Pak, Iya, karena iya. tidak hanya berkaitan bergelut dengan virus saja, menangani saudara kita yang sedang terpapar saja. Betul. Cuma kita namanya relawan supaya kita juga ada tadi Pak, merasa tidak jenuh kaitannya dengan program Bapak Presiden Pak, Iya. sampai pimpinan tiga kita pemulihan ekonomi Pak. Nah, kita membuat satu gagasan yang berbentuk peternak kambing yang tidak tanpa ngarit Pak. Jadi Tanpa ngarit itu maksudnya gimana Pak? menggunakan pakanan olahan sendiri konsentrat Oh, yang iya. dicampur dari dedak, ada dari tepung jagung, ada dari limbah apa itu kangkung. Itu nanti kita buat perbaiki. Baik, selain belimbing ini kira-kira apa Pak? Produk unggulan dari Tasikmadu itu kira-kira. Produk unggulan Tasikmadu selain ini Pak, ya itu tadi siwalan, ada lagi yang kaitannya dengan home industri Pak. Itu juga ada yang namanya kue rambutan Pak. Kue rambutan. Iya. Apa itu Pak? Tapi itu kalau ya semacam dibuat dari, kalau cara pembuatannya sangat tradisional Pak, dengan batok kelapa dibolong-bolong, itu suaranya bisa seperti hiburan musik Pak, ada tek 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 tek. Nah, itu mengeluarkan seperti mie Pak. Waduh, jadi Digulung. penasaran. Nah, itu nanti Penasaran. digulung jadi segitiga terus ditaruh di cangkir. Nah, akhirnya akan seperti bunga seperti ini. Itu namanya khas Tasikmadu. Tasikmadu, ya. Ya, itu namanya kue rambutan. Itu kan belum, ya, padahal itu sudah sejak kecil saya sudah. Berarti ini makanan endemik kalau ini. Iya. Makanan endemik. Adanya hanya di Tasikmadu.